masuk ke kamar KDM. Kamar beliau. Itu tak usaha. Tak usaha, bro. Kan naonan. Mending asup ka imah pagi petualang lah kuding. Jadi konten. Jadi duit. Selamat datang di channel Sedikit Kebut. Jangan lupa subscribe. Suasana rumah pribadi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang dikenal tenang dan penuh nuansa tradisional Sunda di kawasan Lembur Pakuan, Subang, mendadak berubah menjadi riuh dan penuh ketegangan. Kejadian tak biasa menyambangi rumah yang selama ini identik dengan ketenangan dan budaya lokal. Seekor ular king cobra berukuran besar, yang dikenal sebagai salah satu ular paling mematikan di dunia, ditemukan masuk hingga ke dalam kamar pribadi sang pemilik rumah. Kejadian ini pun sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama setelah rekaman video yang memperlihatkan ular tersebut beredar luas dan menjadi viral. Dalam video yang tersebar, tampak suasana cukup tegang ketika ular king cobra tersebut ditemukan di kamar pribadi yang diketahui merupakan bagian dari kediaman Deddy Mulyadi. Ular itu memiliki panjang yang cukup mencengangkan, diperkirakan lebih dari 2 meter, dan menunjukkan gerakan khas predator, tenang namun mengancam. Tidak ada yang menyangka seekor hewan liar dan berbahaya seperti itu bisa sampai menembus bagian paling privat dari sebuah rumah tokoh publik yang cukup dikenal. Yang menjadi perhatian lebih besar dari publik adalah respons dari keluarga, terutama anak Deddy Mulyadi, yang dalam rekaman video terdengar mengucapkan kalimat yang begitu membekas dan viral. Dititahku saha. Kalimat sederhana dalam bahasa Sunda itu berarti disuruh oleh siapa. Sebuah respons spontan yang bukan hanya menunjukkan keterkejutan, tetapi juga menyiratkan nuansa mistis atau teka-teki. Seolah-olah kehadiran ular tersebut bukan kebetulan semata. Kalimat itu sontak menjadi perbincangan warganet dan bahkan dijadikan meme atau bahan candaan. Namun juga mengundang tafsir yang lebih dalam bagi mereka yang memandang peristiwa tersebut dari sudut pandang spiritual. Deddy Mulyadi, yang dikenal luas sebagai sosok yang mencintai alam, budaya, dan filosofi hidup masyarakat Sunda, tentu saja tidak tinggal diam. Ia sendiri memberikan tanggapan atas kejadian tersebut dengan cara yang sangat khas, tenang, reflektif, dan filosofis. Dalam keterangan yang diberikan, ia tidak serta-merta menuding ini sebagai kejadian biasa, tetapi juga membuka ruang kontemplasi. Apa makna di balik datangnya seekor ular king cobra ke kamar rumahnya? Apalagi kejadian ini berlangsung saat dirinya tengah berada dalam masa yang cukup sibuk sebagai figur publik yang kerap tampil di berbagai agenda sosial dan politik. Sebagai informasi tambahan, ular king cobra, Ophiofagus hanah, adalah salah satu spesies ular berbisa terbesar di dunia. Hewan ini sangat jarang ditemukan berkeliaran di pemukiman penduduk, apalagi sampai masuk ke dalam rumah. Dalam banyak budaya, termasuk budaya masyarakat tradisional Sunda dan Jawa, kemunculan ular, terutama ular berbisa besar, kerap dikaitkan dengan tanda-tanda tertentu. Bisa sebagai simbol gangguan, peringatan, bahkan kadang-kadang dipercaya sebagai utusan dari sesuatu yang tidak terlihat. Maka tak heran jika masyarakat langsung ramai membicarakan peristiwa ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari sisi keamanan hingga sisi mistis. Dalam konteks keamanan, muncul pertanyaan besar. Bagaimana ular sebesar itu bisa sampai masuk ke dalam rumah, melewati pekarangan, dan bahkan menembus kamar pribadi? Apakah rumah tersebut memiliki celah yang memungkinkan masuknya hewan liar? Atau apakah ini benar-benar kejadian yang terjadi begitu saja tanpa disengaja? Pertanyaan-pertanyaan itu pun menggantung, belum mendapatkan jawaban yang jelas. Namun yang pasti, kejadian ini menjadi pelajaran penting soal pentingnya menjaga rumah dari kemungkinan masuknya hewan liar, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan yang dekat dengan alam terbuka, persawahan, atau hutan. Menariknya, Deddy Mulyadi sendiri adalah sosok yang sangat dekat dengan alam. Ia dikenal sebagai tokoh yang sering mengampanyekan pelestarian lingkungan, budaya lokal,
dan bahkan memelihara hewan-hewan seperti burung, ayam, dan kucing. Dalam banyak kontennya di media sosial, Dedi kerap menunjukkan aktivitasnya yang berhubungan dengan kehidupan pedesaan dan alam. Maka ketika rumahnya sendiri disambangi seekor ular liar, warganet pun menganggap ini sebagai momen yang ironis namun penuh simbol. Tak sedikit pula yang mengaitkan kejadian ini dengan dinamika politik yang sedang berlangsung di Jawa Barat. Sebagai figur yang masih aktif dalam kegiatan sosial dan pemerintahan, serta kerap tampil vokal di berbagai isu, Dedi Mulyadi tentu tidak terlepas dari sorotan publik. Maka ketika kejadian ini viral, muncul juga beragam komentar sinis maupun lucu dari netizen, mulai dari yang serius hingga yang sekadar berkelakar. Ada yang menyebut ini sebagai kode alam. Ada juga yang menyindir bahwa ular itu mungkin ingin ikut ngopi bareng Kang Dedi. Respons netizen pun beragam. Ada yang mengkhawatirkan keselamatan keluarga Dedi, terutama karena ular king cobra dikenal sangat mematikan jika menggigit. Namun ada juga yang fokus pada reaksi anak Dedi yang menyebut kalimat "dititah kusaha" yang dianggap lucu, unik, dan mencerminkan kepolosan sekaligus kearifan lokal. Kalimat tersebut bahkan kini menjadi semacam tren baru di media sosial. Digunakan untuk menyindir, mengomentari, atau sekadar bercanda dalam konteks apapun. Bahkan ada netizen yang mengatakan, King Cobra saja tahu kemana harus datang. Pihak keluarga sendiri sudah memastikan bahwa tidak ada korban dalam kejadian ini. Ular berhasil diamankan oleh tim yang sigap menangani hewan liar dan situasi rumah kembali kondusif. Namun peristiwa tersebut tetap meninggalkan kesan mendalam. Bukan hanya bagi keluarga Dedi Mulyadi, tetapi juga bagi masyarakat luas yang melihat ini sebagai simbol, peringatan, atau sekadar fenomena alam yang luar biasa. Dalam video yang diunggah ke media sosial, Dedi juga terlihat ikut turun tangan memastikan penanganan ular berjalan aman. Ia memperlihatkan sisi kebapakan yang tegas namun tenang, memastikan bahwa anak-anaknya tidak panik dan tetap berada dalam pengawasan. Tindakan ini pun kembali menuai pujian dari netizen, yang menilai Dedi sebagai sosok yang tetap tenang dalam kondisi darurat. Bahkan, ada yang menyebut bahwa cara Dedi menangani ular king cobra tersebut bisa dijadikan pelajaran kepemimpinan dalam menghadapi ular-ular politik di sekelilingnya. Sementara itu, warga di sekitar kediaman Dedi Mulyadi juga turut memberikan kesaksian. Beberapa di antaranya menyebut bahwa daerah Lembur Pakuan memang masih cukup dekat dengan area hutan atau lahan terbuka, sehingga tidak mustahil jika hewan liar seperti ular bisa muncul sewaktu-waktu. Namun mereka juga mengakui bahwa kasus ular king cobra masuk ke rumah penduduk tergolong sangat langka, apalagi sampai menembus kamar pribadi seorang tokoh publik. Fenomena ini pun menjadi sorotan media lokal maupun nasional. Beberapa kanal berita mengangkat kisah ini dengan berbagai sudut pandang, mulai dari berita keras hingga feature ringan. Banyak media mencoba menggali latar belakang kejadian ini, reaksi keluarga, hingga dampaknya terhadap persepsi publik. Bahkan para konten kreator YouTube dan TikTok pun ramai membuat reaksi, analisis, hingga parodi tentang kejadian ini. Semuanya menambah semarak pemberitaan yang awalnya bermula dari satu rekaman video sederhana. Hingga kini, tidak ada tanda-tanda bahwa kejadian tersebut memiliki dampak lanjutan. Namun peristiwa ini mengingatkan kita semua bahwa alam dan manusia selalu hidup berdampingan. Dan terkadang, ketika batas antara keduanya kabur, muncul kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Seekor ular masuk rumah bisa jadi hanya peristiwa biasa, tetapi bisa juga menjadi bahan refleksi akan hubungan kita dengan alam, rumah, bahkan dengan sesama manusia. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya komunikasi keluarga yang baik dalam menghadapi situasi genting. Reaksi anak Dedi Mulyadi yang spontan namun cerdas menjadi bukti bahwa dalam kondisi apapun, humor, kepolosan, dan budaya lokal bisa hadir sebagai penguat mental. Bukan hanya untuk mereka yang mengalami langsung, tapi juga untuk publik yang menyaksikan dari kejauhan. Insiden langka yang melibatkan ular king cobra yang masuk ke kamar pribadi Dedi Mulyadi menyisakan beragam reaksi dari berbagai kalangan.
Setelah kejadian itu viral, banyak yang mencoba menghubungkannya dengan sejumlah faktor yang lebih dalam, mulai dari sisi keamanan rumah, aspek budaya, hingga kemungkinan sebagai pertanda. Tidak hanya itu, reaksi keluarga, terutama anak Dedi yang spontan berkata, "Dititah kusaha" atau "disuruh oleh siapa?" menambah lapisan menarik dalam kejadian ini, memberi sentuhan ringan dalam momen yang bisa jadi cukup mengkhawatirkan. Bagi banyak orang, kejadian ini bukan hanya soal bagaimana ular bisa masuk rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat merespon kejadian tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam masyarakat kita, terutama di Jawa Barat, budaya dan kearifan lokal memainkan peran besar dalam cara kita memandang berbagai fenomena alam, termasuk kejadian-kejadian yang dianggap aneh atau jarang terjadi. Ular dalam banyak budaya sering dianggap sebagai simbol dari hal-hal yang tak terlihat, seperti nasib, peringatan, atau bahkan sebuah perjalanan spiritual. Ketika keluarga Dedi Mulyadi menghadapi situasi ini dengan tenang, hal ini seolah menggambarkan filosofi hidup yang sudah tertanam dalam diri mereka. Menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Ketika anak Dedi Mulyadi bertanya, "Dititah kusaha?" ungkapan itu lebih dari sekadar candaan. Ia mencerminkan kecerdasan budaya dalam menghadapi ketidakpastian, dengan cara yang mencairkan suasana meski di tengah ketegangan. Sebuah pertanyaan yang sekilas lucu, namun juga penuh makna, menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai yang diwariskan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Nilai kebersamaan, ketenangan, dan ketulusan. Namun, selain dari sisi budaya dan spiritual, peristiwa ini juga menggugah diskusi mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan dan cara kita hidup berdampingan dengan alam. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa manusia dan alam hidup dalam ekosistem yang saling terhubung. Tidak ada pemisahan yang tegas antara dunia manusia dan dunia alam. Ketika manusia membangun pemukiman di dekat hutan atau area terbuka, kehadiran hewan liar, seperti ular, memang bisa menjadi risiko. Tetapi di sisi lain, kita juga harus merenung apakah kita telah memberikan ruang yang cukup bagi alam untuk hidup dengan seimbang. Apakah kebijakan pembangunan yang kita jalankan sudah cukup memperhatikan keberlanjutan alam? Dedi Mulyadi, seorang tokoh yang dikenal dengan kepeduliannya terhadap budaya dan lingkungan, tentunya sangat memahami hal ini. Melalui pengalamannya sebagai bupati yang pernah memimpin Purwakarta, ia pernah menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara pembangunan dengan pelestarian alam. Dalam banyak kesempatan, ia berbicara mengenai pentingnya mencintai lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memperhatikan keberadaan flora dan fauna di sekitar kita. Hal ini tentu menjadi semacam panggilan untuk lebih memperhatikan keberadaan alam di sekitar rumah. Bukan hanya sebagai bagian dari keindahan, tetapi juga sebagai bagian yang saling membutuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Namun, tidak hanya dari segi budaya dan alam saja, peristiwa ini juga memberi pelajaran mengenai pentingnya ketahanan rumah dan sistem keamanan yang memadai. Di banyak wilayah yang dekat dengan alam, ancaman masuknya hewan liar adalah hal yang perlu diperhatikan. Untuk itu, hal yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana rumah dibangun dan dijaga agar tetap aman. Misalnya, memastikan bahwa tidak ada celah atau tempat yang memungkinkan hewan seperti ular untuk masuk ke dalam rumah. Meskipun kejadian ini terkesan langka, namun menjadi pengingat bagi kita untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar, tidak hanya dari sisi keamanan fisik, tetapi juga dari segi keberadaan hewan liar. Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat berinteraksi dengan teknologi dan media sosial dalam merespon kejadian-kejadian seperti ini. Dalam dunia yang serba digital, hampir setiap kejadian bisa langsung tersebar luas melalui berbagai platform. Kejadian ular king cobra yang masuk ke rumah Dedi Mulyadi, meski bermula sebagai insiden pribadi, dengan cepat menjadi viral dan menjadi bahan pembicaraan di banyak forum.
Hal ini menunjukkan betapa media sosial dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk menyebarkan informasi, sekaligus memberi dampak besar terhadap opini publik. Video yang menunjukkan anak Deddy Mulyadi dengan spontan bertanya, "Dititah kusaha?" seolah mengundang tawa namun juga memberi kesempatan bagi warganet untuk berkomentar, menganalisis, atau bahkan memberi penilaian terhadap kejadian tersebut. Ada yang menganggapnya sebagai hal lucu, ada pula yang melihatnya sebagai peringatan. Namun, yang menarik adalah bagaimana sebuah peristiwa bisa menjadi bahan refleksi bagi masyarakat yang lebih luas, bahkan jika peristiwa itu bukan bagian langsung dari kehidupan mereka. Peristiwa ular masuk rumah ini juga membuka ruang diskusi tentang hubungan manusia dengan hewan liar, serta tentang bagaimana kita dapat lebih bijak dalam menjaga alam sekitar. Dalam beberapa kesempatan, Deddy Mulyadi pernah menyampaikan bahwa kita harus belajar untuk hidup selaras dengan alam. Ia menekankan bahwa kehadiran hewan-hewan liar, termasuk ular, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi lebih sebagai bagian dari keberagaman hayati yang perlu dihormati dan dilindungi. Namun, di sisi lain, kita juga perlu mengambil langkah-langkah praktis untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti masuknya ular atau hewan berbahaya lainnya ke dalam rumah. Dengan memelihara kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, serta menerapkan langkah-langkah pengamanan yang tepat, kita dapat menciptakan ruang hidup yang lebih aman tanpa harus mengorbankan hubungan kita dengan alam. Selain itu, kejadian ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi hal-hal yang tak terduga. Seperti yang terlihat dalam video, Deddy Mulyadi dengan cepat mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan keluarganya. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa ular king cobra akan masuk ke dalam rumah. Tetapi sikap tenang dan sigap dalam menghadapi situasi darurat adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap individu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak terduga, baik dalam hal pribadi, sosial, atau bahkan politik. Mempunyai sikap tenang dan penuh pertimbangan dalam menghadapi masalah akan membantu kita untuk keluar dari situasi tersebut dengan lebih baik. Tak hanya itu, kejadian ini juga memperlihatkan bagaimana keluarga Deddy Mulyadi menunjukkan sikap penuh kasih sayang dan perhatian terhadap satu sama lain. Dalam video tersebut, terlihat bagaimana Deddy memastikan bahwa anak-anaknya tetap aman dan tidak panik meskipun ular berbahaya berada sangat dekat. Sikap ini menggambarkan pentingnya komunikasi dan dukungan dalam keluarga, terutama dalam situasi yang menegangkan. Sebuah keluarga yang kuat dan saling mendukung akan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Selanjutnya, kejadian ini juga mengundang refleksi tentang hubungan kita dengan tradisi dan kebudayaan lokal. Ular dalam banyak kepercayaan sering dianggap sebagai simbol kehidupan dan pembaruan. Dalam budaya Sunda misalnya, ular dipercaya memiliki makna yang dalam, baik sebagai simbol peringatan atau sebagai penjaga alam. Kehadiran ular king cobra di rumah Deddy Mulyadi, meski terdengar menakutkan, bisa jadi juga sebuah simbol dari keberagaman makhluk hidup yang perlu dihargai. Mungkin saja bagi sebagian orang, kehadiran ular tersebut dianggap sebagai peringatan untuk lebih menjaga kelestarian alam, atau bahkan sebagai tanda untuk memperbaiki hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Peristiwa ini juga membuka peluang bagi kita untuk lebih peduli terhadap keselamatan hewan liar. Ular king cobra yang ditemukan di rumah Deddy Mulyadi adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. Ular, seperti halnya banyak spesies lainnya, berfungsi dalam menjaga keseimbangan alam. Namun, kita seringkali terlupakan dalam menjaga habitat mereka dan mengganggu ruang hidup mereka. Dalam banyak kasus, hewan liar terpaksa keluar dari habitat aslinya untuk mencari tempat baru yang lebih aman atau mencari makan. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian kita semua, agar keberadaan hewan-hewan ini tetap terjaga tanpa menimbulkan ancaman bagi manusia. Kesimpulannya, kejadian viral tentang ular king cobra yang masuk ke rumah Deddy Mulyadi memberikan banyak pelajaran berharga
tentang bagaimana kita harus menjaga kedamaian antara manusia dan alam, antara budaya dan kehidupan modern. Dengan sikap tenang, reflektif, dan penuh perhatian terhadap lingkungan sekitar, kita dapat menghadapi segala tantangan, baik yang tampak sebagai ancaman maupun sebagai peluang untuk belajar. Melalui kejadian ini, kita diingatkan bahwa alam adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, dan keseimbangan antara keduanya harus terus dijaga untuk masa depan yang lebih baik.